Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya gimana salju bisa terbentuk? Bagaimana butiran salju yang indah itu memulai perjalanannya dari langit hingga akhirnya jatuh ke tanah? Semuanya berawal dari air, sama seperti hujan. Air adalah elemen dasar dari semua bentuk presipitasi, termasuk salju. Perjalanannya dimulai dari butiran-butiran air kecil yang menguap dari danau, sungai, bahkan genangan air. Proses penguapan ini terjadi setiap hari, di mana air berubah menjadi uap. Artinya, air dalam bentuk cair berubah menjadi gas yang tidak terlihat yang disebut uap air. Uap air ini kemudian mulai naik ke atmosfer. Uap air ini lebih ringan dari udara, jadi dia naik tinggi ke atmosfer. Semakin tinggi dia naik, semakin dingin suhu udaranya. Saat uap air naik lebih tinggi, udara menjadi lebih dingin. Di ketinggian tertentu, suhu udara bisa sangat rendah, bahkan di bawah titik beku. Ini penting karena udara dingin tidak dapat menahan uap air sebanyak udara hangat. Uap air mulai berkumpul dan mendingin. Akhirnya, uap air menjadi sangat dingin, sehingga berubah kembali menjadi butiran-butiran air kecil. Proses ini disebut kondensasi. Butiran air ini mulai membentuk awan. Butiran-butiran ini sangat kecil dan ringan, sehingga mengapung di udara, membentuk awan. Awan ini adalah tempat di mana perjalanan salju sebenarnya dimulai. Seperti yang telah kita pelajari, awan terbuat dari butiran-butiran air kecil. Butiran-butiran ini sangat ringan sehingga bisa mengapung di udara. Tapi ketika suhu di dalam awan berada di bawah titik beku, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Alih-alih membentuk tetesan hujan, uap air di awan berubah langsung menjadi kristal es. Proses ini disebut deposisi. Kristal es ini sangat kecil, seperti butiran debu. Mereka memiliki 6 sisi dan berbentuk seperti segi enam. Kristal es ini adalah blok bangunan dari kepingan salju. Semakin banyak uap air yang membeku di dalam awan, kristal es tumbuh semakin besar. Setiap kristal es yang terbentuk di awan itu unik, seperti sidik jari. Bentuk kepingan salju bergantung pada suhu dan kelembapan di dalam awan. Saat kristal es tumbuh, mereka saling bertabrakan dan menempel satu sama lain. Mereka membentuk pola yang rumit dan simetris dengan 6 sisi. Beberapa kepingan salju tampak seperti bintang, sementara yang lain tampak seperti jarum atau piring. Semakin banyak uap air di dalam awan, semakin besar dan kompleks kepingan salju yang akan terbentuk. Bagian 4, jatuh ke bumi, perjalanan serpihan salju. Ketika kepingan salju menjadi terlalu berat untuk tetap mengapung di awan, mereka mulai jatuh ke tanah. Proses ini dimulai ketika kristal es di dalam awan bergabung dan membentuk kepingan salju yang lebih besar. Saat jatuh, mereka melewati lapisan udara yang berbeda dengan suhu yang berbeda pula. Setiap lapisan udara ini mempengaruhi bentuk dan ukuran kepingan salju. Jika udaranya cukup hangat, kepingan salju mungkin akan sedikit mencair dalam perjalanan turun. Proses pencairan ini bisa mengubah struktur kristal salju, membuatnya lebih berat dan lebih mudah menempel pada kepingan lain. Ini bisa membuat mereka saling menempel dan membentuk kepingan salju yang lebih besar. Kepingan salju yang lebih besar ini seringkali lebih indah dan kompleks dalam strukturnya. Namun, jika udaranya terlalu hangat, kepingan salju akan mencair sepenuhnya dan jatuh sebagai hujan. Ini sering terjadi di daerah dengan iklim yang lebih hangat atau selama musim transisi. Agar salju bisa sampai ke tanah, suhu dari awan hingga ke tanah harus di bawah titik beku atau 0 derajat Celcius, yang setara dengan 32 derajat Fahrenheit. Kondisi ini memastikan bahwa kepingan salju tetap utuh selama perjalanan mereka ke bumi. Bagian 5, salju di tanah, selimut putih. Musim dingin membawa keajaiban tersendiri dengan hadirnya salju yang menutupi tanah seperti selimut putih yang lembut. Ketika kepingan salju mencapai tanah, mereka menumpuk dan membentuk lapisan salju yang tebal. Setiap kepingan salju yang jatuh menambah keindahan dan ketenangan pada pemandangan musim dingin. Salju berwarna putih karena memantulkan semua warna cahaya. Ini memberikan pemandangan yang cerah dan mempesona, terutama saat matahari bersinar di atasnya. Bentuk kepingan salju yang rumit menciptakan kantong-kantong udara yang memerangkap panas. Setiap kristal salju memiliki struktur unik yang membuatnya begitu menarik untuk diamati. Ini berarti lapisan salju dapat bertindak sebagai insulator, menjaga tanah tetap lebih hangat daripada udara di atasnya. Tanah yang tertutup salju tetap terlindungi dari suhu ekstrem.
Salju juga menyediakan sumber kelembapan bagi tanaman dan hewan selama musim dingin. Ini membantu mereka bertahan hidup di tengah kondisi yang keras. Jadi, lain kali kamu melihat kepingan salju, ingatlah perjalanan menakjubkan yang dilaluinya untuk sampai ke sini. Setiap kepingan salju membawa cerita tentang perjalanan panjang dari langit ke bumi. Dari butiran air kecil hingga kristal es yang rumit, pembentukan salju adalah proses yang sangat menarik. Proses ini melibatkan perubahan suhu dan kondisi atmosfer yang sempurna.